Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizanul kiram. Ashabu qanatu majlis lama Indonesia. Sanukuliminakum nasroh. Al-khobarul waki di notifikasi halian. Ma'akum, Amanda Putri Media ini notifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, masih dalam rangka menjalin sinergitas antar unsur perangkat daerah. PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad kembali menyambangi kantor kedinasan pemerintahan Kota Bekasi. Kali ini berkesempatan memimpin apel pagi di lingkungan kantor gedung teknis di wilayah Kecamatan Rawalumbu pada Kamis 21 Desember 2023. Adapun kedinasan yang berkantor di sana adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan. Bagi personil DLH yang langsung bertugas di lapangan untuk menjaga kebersihan, tetap semangat, terutama saat ini akan menyambut libur Natal dan Tahun Baru, di mana pelayanan harus tetap berjalan. Berita selanjutnya dilansir dari Radar Bekasi, sejumlah warga sekitar di lokasi temuan sumber minyak dan gas atau migas baru di Kampung Gubuk Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, menerima kompensasi sebesar Rp50.000 per bulan dari PT Pertamina Persero. Kompensasi itu diterima oleh masyarakat yang terdampak debu akibat truk pengangkut tanah saat proses pengukuran lokasi pengoboran sumur eksplorasi East Pondok Aren atau IPN 001. Belakangan diketahui PT Pertamina EP atau PEP Regional Jawa Subholding Upstream Pertamina berhasil membuktikan tambahan sumber daya hidrokarbon dari pengoboran sumur eksplorasi tersebut. Ketua RT 02 RW 02 Desa Sukawijaya, Khalid Sopian Hadi mengungkapkan bahwa kompensasi diberikan sebagai respon terhadap protes warga terkait dampak debu yang dihasilkan oleh truk pengangkut tanah selama proses pengukuran lokasi pengeboran sekitar Juni 2023. Kompensasi tersebut diberikan kepada sekitar 200 kepala keluarga. Hanya saja kompensasi dari perusahaan pelat merah itu tidak berlangsung lama. Warga terdampak pengoboran hanya menerima kompensasi sebanyak 2 kali. Khalid menyatakan keheranannya karena kompensasi hanya diberikan 2 kali, mengingat kegiatan pengoboran tanah masih berlangsung sampai saat ini. Berita selanjutnya dilansir dari Tribun Bekasi. Anggota Komisi 8 DPR RI Nur Azizah Tahmid melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bekasi pada Kamis 21 Desember 2023. Menurut Azizah, memasuki musim penghujan, sejumlah wilayah di Kota Bekasi masih terendam banjir hingga perlu penanganan serius dari pemerintah kota. Selain itu, Azizah juga siap membantu Pemkot Bekasi dalam menangani persoalan banjir, terutama yang bersangkutan dengan kewenangannya. Azizah juga menceritakan program yang telah dilakukan di wilayah Kota Bekasi, yakni program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Berita selanjutnya, pengelolaan parkir ruko Sentra Niaga Kalimalang diambil alih Mitra Patriot. Belum ada palang pintu otomatis dan karcis ditulis manual. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Siap-siap, yang ini bakalan makin asik. Yang harian dan murah, serta menjadi favorit masyarakat sekitar, baik mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sekitar. Berbagai hal unik dari wisata kuliner yang ada di Kota Bekasi. Rumah makan Sunda ini terletak di Desa Tarumajaya, Kecamatan Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Syai Muntalif setiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya akan berbagi informasi kapan tahun baru Islam Jawa 1444 Hijriah Muharram, terutama untuk persiapan kita
Kembali lagi bersama saya, Amanda Putri Mediani. Berita selanjutnya dari Radar Bekasi. Pengelolaan parkir Ruko Sentra Niaga Kalimalang kini telah dipegang PT Mitra Patriot atau Perseroda. Namun sejak beralihnya pengelolaan parkir tersebut pada akhir November lalu, salah satu badan usaha milik Pemkot Bekasi ini belum membangun infrastruktur yang memadai. Antara lain belum adanya palang pintu otomatis dan tiket parkir yang masih ditulis manual oleh petugas yang berjaga. Petugas jaga pun belum menggunakan seragam. Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Parkir, Reklame, dan UMKM PT Mitra Patriot, Indra Purwaka menjelaskan pembangunan sejumlah infrastruktur parkir masih sedang berlangsung. Dia menekankan pembangunan palang parkir membutuhkan waktu yang tak sebentar, karena harus sejalan dengan pemasangan jaringan kabel. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Tribun Bekasi. Rencana Pemkot Bekasi dalam memberikan penamaan 12 ruas jalan ditunda. Karena Pemkot melakukan evaluasi terhadap penetapan nama-nama baru tersebut, maka nama di 12 ruas jalan tidak berubah. Penundaan ini dilakukan karena sebagian warga yang tinggal di Kecamatan Bekasi Timur merasa keberatan dengan kebijakan Pemkot ini. Keputusan penundaan nama jalan ini tertuang dalam surat edaran keputusan Wali Kota Bekasi tentang penundaan keputusan Wali Kota sebelumnya tentang penetapan nama tokoh daerah dijadikan nama jalan di Kota Bekasi. Keputusan Wali Kota yang diterbitkan pada Agustus 2023 itu merubah nama jalan dengan nama tokoh daerah. Diketahui ruas jalan ini terletak di kawasan padat penduduk. Sepanjang ruas jalan Kiai Haji Agus Salim berdiri tempat usaha, sekolah, hingga tempat tinggal warga. Untuk mengubah dokumen tersebut tidak semua dapat digratis. Untuk mengubah dokumen tersebut tidak semua bisa didapat gratis dan dalam waktu singkat. Ia pribadi memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk merubah dokumen kepemilikan tanah hingga kendaraan bermotor bisa mencapai ratusan juta. Secara pribadi, Makmur tidak terlalu mempermasalahkan nama baru yang sebelumnya ditetapkan untuk mengganti nama jalan Kiai Haji Agus Salim. Namun, hal ini akan merugikan warga. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City Indie News, aktual and up to date. I'm Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.